Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksita Aisyah Fitri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH. Yaitu satu, adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari perilaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Kedua, niat di sini harus berupa niat yang jahat dan berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. 2. Permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Arrest Hogerod atau putusan MA Negara Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang lain yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarikan pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang ini disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah tersebut menjadi ribut. Sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Garage Shop atau peradilan di Shop, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan, dan A dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 Jungto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa Hof atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya penghalang fisik. 2. Akan adanya penghalang fisik. C. Adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. 1. Pengunduran diri secara sukarela. Rook Street. B. Tindakan penyelesaian Tatigarau. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin orang-orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. 2. Pertimbangan utilitas kemanfaatan. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diinformasikan. B. Alasan pemaaf. C. Alasan penghapusan penuntutan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menuntut UU tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan oleh tidak mampunya objektif. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alamatnya dibedakan. 1. Tidak mampu mutlak atau absolut. B. Tidak mampu relatif. E. Pemidanaan terhadap percobaan. 1. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, ancaman pidana atau seumur hidup, maksimal pidana percobaan dihukum secara 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidana. Selain itu juga ada pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. F. Percobaan di luar KUHP. 1. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 garis
garing DRT garing 1955 tentang TPE. Kedua, UU nomor 35 garing 2009 tentang narkotika. 3. UU tindak pidana korupsi dan lain-lain. Keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan UU tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP.